niatkan diri kita untuk belajar, ketika mungkin kita tidak mendapatkan kealiman tersebut, kepintaran tersebut, maka husnuzonlah bahwa suatu hari nanti mungkin anak kita yang akan menjadi orang alim. Kalau misalkan tidak juga pada anak kita, kita husnuzon lagi, mungkin cucu kita nanti yang akan menjadi orang alim, yang senantiasa dapat menyelamatkan kita dari kebodohan kita dan selalu mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti, di mana pada saat itu tidak ada pertolongan, hanya Nabi Muhammad lah yang bisa menolong kita dengan syafaatul uzmah, pertolongan yang paling besar. Oleh karena itu pada hari ini kita akan sama-sama membahas daripada kajian Musolah Syariah Mobil Indo setelah kita menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Nah, pada hari ini kita membahas tentang Kitab Ta'limut Ta'lim karangan Asy-Syaikh Al-Jairnuji, yang mana kemarin kita telah membahas tentang bab memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan tekun serta sabar atasnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. I'lam bi anna talabal ilmi la yanalul ilma wa la yanfa'u bihi bita'zimi ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi. Oleh karena itu sebabnya seorang yang menuntut ilmu, seorang yang mau belajar, seorang yang mau memperbaiki dirinya, haruslah ia memperoleh ilmu dan tidak akan ia mengambil sesuatu ilmu atau manfaat darinya tanpa mau menghormati ilmu dan orang yang memilikinya, yaitu guru. Sebagaimana dikatakan, kila ma wasala ilal bi hurmatihi wa ma saqata man saqata illa bi tarqil hurmati wa ta'zim. Karena ada kala mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil, mereka ketika menuntut ilmu itu sangat menghormati tiga hal tersebut. Orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Dan ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaatinya. Maksudnya apa? Menghormati lebih baik daripada mentaati. Karena ketika kita tidak mentaati, misalkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak membuat kita kufur, tidak membuat kita keluar daripada Islam. Ketika kita bermaksiat,
tidak mentaati daripada guru, daripada Allah Subhanahu wa taala, maka efeknya itu mungkin adalah dosa. Tetapi ketika kita tidak menghormati, kita meremehkan, sama dengan kita misalkan meremehkan Allah, itu adalah sesuatu kekufuran dan bahkan bisa dianggap murtad, dan itu lebih bahaya daripada tidak mentaati. Karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tetapi dalam menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Qala Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Imam Ali ini karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Beliau berkata apa? Ana abdun man alamani harfan. Bahwasanya saya budak bagi orang yang mengajari saya satu huruf. Wa qala unsitu fi zalika, dan ada sebuah syair yang berbunyi ra'aitu haqqo haqqil haqqu mu'allimi wa auhajjatu hifzu ala kulli muslimin. Apa dikatakan dalam syair itu? Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara, dan setiap orang Islam wajib menjaga hak tersebut. Kalau orang udah nggak hormat, orang udah durhaka sama gurunya, itu tanda bahwasanya dunia udah nggak baik-baik aja, udah nggak sehat. Adab sudah bobrok, adab sudah dikebawahkan dibanding uang. Banyak orang yang banyak uangnya tapi nggak ada akhlaknya lebih dicintai daripada orang yang berilmu. Kadang-kadang orang yang suka menasehati kebenaran dinilai dengan materi. Contoh, ketika mungkin seorang muallim, seorang ustadz berbicara dengan baik, mungkin tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan orang-orang lain. Tapi dengan sudut pandang mereka malah mereka menilai materi itu. Padahal Allah katakan ad-dunya sijnun lil mu'min, bahwasanya dunia itu adalah penjaranya orang muslim. Kenapa? Karena di dalam syariat kita, di dalam agama kita, muslim itu diatur oleh agama, yang mana agama itu mengatur daripada aspek-aspek yang akan merusak kita dari segi mungkin jasmani sampai keimanan bahkan rohani gitu. Jadi kalau misalkan kita siap, kita ini mengakui bahwasanya dunia ini adalah penjaranya bagi kita, maksudnya apa? Kehidupan kita ini bukan di sini loh gitu. Emang nggak mau pergi pulang ke tempat asal, yang mana Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan tinggalnya di surga. Nah, kata Allah itu, kita itu aslinya itu bukan di dunia. Tempat tinggal kita asli itu di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah titipkan setiap di dunia itu, meskipun ada kesenangan tapi tetap ada rasa sedih. Meskipun kita pengennya senang aja terus, tapi Allah tetap di situ. Allah tetap titipkan rasa gelisah, rasa sedih, rasa was-was. Nggak ada yang 100% senang di dunia, nggak ada. Begitupun ketika kita pengen enak-enak, kita pengen enak gitu, kayak tiduran setiap hari. Tiduran aja, kadang-kadang kelamaan tiduran capek, ya nggak? Pengen duduk aja, kalau duduk aja kelamaan capek. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya tidak ada kesenangan yang abadi, sa'adatul abadiyah di dunia. Yang ada kesenangan itu yang abadi itu adalah di akhirat.
Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya dunia ini bukan milik kita, bukan tujuan kita. Nah, oleh karena itu Allah selalu titipkan rasa-rasa di dalam kesenangan kita, tapi ada kesedihan, di dalam kesedihan kita ada kesenangan. Nah, dan di akhirat itu adalah sebaik-baiknya tempat yang dimana tidak akan bisa seorang membayangkan. Jikalau di dunia ini ada tempat yang semisal surga, maka surga lebih dari itu, lebih indah dari itu, dan lebih indah lagi dari apa yang dibayangkan, sampai tidak bisa tergambarkan oleh otak manusia bahkan dengan kata-kata. Mungkin dari sampai sini adalah simpulnya bahwasanya kita mendapatkan kebahagiaan hidup itu adalah dari proses kita di dunia ini, dari apa yang kita cari, ilmu untuk apa? Untuk menunaikan ibadahnya Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, maka Allah janjikan sa'adatul abadiyah. Kita merasa cukup di dunia udah seneng. Enggak harus yang neko-neko, enggak harus yang kita tiap hari mikirin duit apa. Kita makan cukup, ada duitnya, kita mau belanja ada duitnya, itu aja udah seneng. Enggak ada yang harus yang triliunan atau apa gitu. Itu terlalu muluk-muluk ya gitu. Bahagia itu nggak harus punya duit banyak, tapi bahagia itu tentang masalah hati yang senang, hati yang imannya menang ya. Oleh karena itu kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena kita punya kewajiban diciptakannya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ketika kita niatkan diri kita untuk belajar, ketika mungkin kita tidak mendapatkan kealiman tersebut, kepintaran tersebut, maka husnuzonlah bahwa suatu hari nanti mungkin anak kita yang akan menjadi orang alim. Kalau misalkan tidak juga pada anak kita husnuzon lagi, mungkin cucu kita nanti yang akan menjadi orang alim, yang senantiasa dapat menyelamatkan kita dari kebodohan kita dan selalu mendoakan kita ketika kita sudah wafat.